Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Mayahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebelum nyimak video ini jangan lupa di-subscribe, tekan tombol lonceng biar bisa mengikuti yang lain. Jangan lupa di komen biar bisa upload video yang lain. Keinginan saudara-saudara semua bisa terpenuhi. Ini obat herbal diabetes mellitus yang bisa dibuat sendiri di rumah. Belakangan obat herbal jadi idola sebagian masyarakat. Berikut obat herbal yang efektif bisa mengobati penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau yang lebih dikenal sebagai kencing manis bukanlah penyakit yang asing untuk sebagian masyarakat tanah air. Sebab diabetes mellitus merupakan salah satu jenis penyakit yang umum diderita oleh masyarakat. Ini manfaat konsumsi kunyit dan madu untuk kesehatan tubuh Anda. Mengutip dari buku berjudul Care Yourself, Diabetes Mellitus, seseorang dikatakan menderita penyakit diabetes mellitus bila kadar gula dalam darah lebih besar dari 200 mg. Penyakit diabetes mellitus disebabkan kurang aktifnya produksi hormon insulin dari sel kelenjar Langerhans pada organ pankreas. Kondisi tersebut terjadi karena menyusutnya jumlah sel penghasil hormon insulin. Namun ada pula seseorang yang menderita diabetes mellitus meskipun jumlah sel hormon insulin cukup. Hal ini disebabkan insulin tidak efisien dan tubuh tidak mampu mengoksidasi glukosa menjadi energi. Diabetes mellitus disebabkan oleh banyak faktor yakni keturunan, penggunaan obat-obatan tertentu, pola hidup tidak sehat, dan obesitas. Penyakit diabetes mellitus harus segera ditangani. Bila tidak, penyakit ini akan menggerogoti tubuh penderitanya. Ada beberapa cara untuk menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes mellitus. Pertama, penderita bisa melakukan olahraga secara rutin. Kedua, penderita harus mengonsumsi makanan yang tidak memicu naiknya gula darah. Ketiga, penderita bisa mengonsumsi obat resep dokter. Bila tidak ingin mengonsumsi obat kimia, penderita diabetes mellitus bisa minum obat herbal. Obat herbal diabetes mellitus. Belakangan obat herbal jadi idola sebagian masyarakat. Maklum saja, obat herbal mudah ditemukan atau bisa dibuat sendiri di rumah. Selain itu, obat herbal dipercaya aman untuk dikonsumsi dan minim efek samping. Untuk Anda yang sedang menderita penyakit diabetes mellitus ada cukup banyak pilihan obat herbal yang bisa dikonsumsi. Berikut obat herbal yang dipercaya efektif mengobati penyakit diabetes mellitus. 1. Daun belimbing wuluh. Selain jadi pelengkap masakan, belimbing wuluh juga bermanfaat sebagai obat herbal yang ampuh menyembuhkan sejumlah penyakit. Tidak hanya buahnya, bunga dan daunnya juga bermanfaat untuk mengobati sejumlah penyakit seperti batuk, sariawan, demam, sampai penyakit diabetes mellitus. Mengutip dari buku Toga, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian untuk mengobati penyakit diabetes mellitus bagian yang digunakan adalah daun belimbing wuluh. Berikut bahan dan cara membuat ramuan daun belimbing wuluh untuk mengobati penyakit diabetes mellitus alias kencing manis. Bahan: daun belimbing wuluh 20 gram, air secukupnya. Anda cuci bersih daun belimbing wuluh. Kemudian, Anda lumatkan alias tumbuk daun belimbing wuluh dengan air. Anda tumbuh daun belimbing wuluh sampai halus. Anda minum tumbukan daun belimbing seperempat cangkir 2 kali sehari. 2. Ciplukan. Ciplukan merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di sawah kering dan kebun. Asal tahu saja, ciplukan bisa tumbuh subur di daerah dataran rendah dengan ketinggian maksimal 1550 di bawah permukaan tanah. Pohon ciplukan punya bunga dengan bentuk unik berwarna kuning. Sedangkan, buah ciplukan berbentuk bulat berwarna hijau kekuningan saat masih muda. Mengutip dari buku berjudul Tanaman Obat Tradisional Volume 2 karya Thomas A.N.S., buah ciplukan mengandung asam malat, alkaloid, tanin, kriptoksantin, vitamin C, dan gula. Zat-zat tersebut membuat ciplukan banyak dimanfaatkan sebagai tanaman obat.
Salah satu penyakit yang bisa diobati ciplukan adalah diabetes mellitus. Cukup mudah untuk membuat ramuan herbal ciplukan untuk obat diabetes mellitus. Berikut panduannya. Bahan: tanaman utuh ciplukan yang sudah berbuah. Air 3 gelas. Anda bersihkan tanaman ciplukan dari daun sampai ke akar-akarnya. Setelah itu, Anda layukan tanaman ciplukan yang sudah bersih. Bila sudah cukup layu, Anda rebus tanaman ciplukan dengan 3 gelas air sampai mendidih dan menyisakan 1 gelas air. Anda minum air rebusan ciplukan 1 kali sehari. 3. Kayu manis. Sudah bukan hal asing bila kayu manis banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dan taburan makanan serta minuman. Fakta lainnya, kayu manis bermanfaat sebagai obat herbal yang dipercaya mampu mengobati sejumlah penyakit. Melansir dari buku berjudul Tumbuhan Obat dan Khasiatnya 2, kayu manis mengandung minyak asiri genol, safrole, sinamaldehide, tanin, flavonoid, kalsium, oksalat, dan damar. Mengutip buku berjudul The Miracle of Herb karya Dr. Prapto Utami, Desti Ervira Puspaningtyas Sges, kayu manis mengandung senyawa kafein dan sinamat yang berperan untuk menghambat aktivitas enzim glukosidase. Bila aktivitas enzim glukosidase terhambat, efeknya kadar gula darah menurun. Memiliki senyawa aktif yang bisa menurunkan kadar gula darah. Para penderita diabetes tidak boleh mengonsumsi kayu manis secara sembarangan. Sebab, ada aturan dan cara khusus meracik kayu manis sebagai obat diabetes mellitus. Berikut bahan dan cara mengolahnya. Bahan: kayu manis 2 batang, masing-masing panjang 5 cm. Air panas 200 ml. Anda seduh kayu manis dengan air panas lalu minum selagi hangat. Anda sebaiknya minum air seduhan kayu manis tersebut 2 kali sehari agar efektif menurunkan kadar gula darah. 4. Daun kelor. Mengutip dari buku berjudul Khasiat Jitu Daun Kelor dan Sirih Merah Tumpas Penyakit karya Dani Hendarto. Daun kelor segar mengandung beta-karoten, tiamin, riboflavin, kalisum, vitamin C, karbohidrat, ferrum, magnesium, fosfor, kalium, dan zinc. Daun kelor memiliki sifat antidiabetik. Hal inilah yang membuat daun kelor dipercaya efektif mengobati diabetes mellitus. Obat herbal di atas memang dipercaya efektif untuk mengobati diabetes mellitus. Ada baiknya Anda mengonsumsi obat herbal tersebut sesuai takaran atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Manfaat daun kelor, Moringa uleifera, di Eropa dan Amerika sedang happening sekali disebutnya miracle tree. Ternyata itu di Indonesia namanya pohon kelor. Khasiatnya tidak ada yang menandingi. Berikut keunggulan tanaman kelor dibandingkan sayuran yang lain. 2x lebih banyak dari protein pada kedelai. 6x lebih banyak dari vitamin C pada jeruk. 4x lebih banyak dari vitamin A pada wortel. 4x lebih banyak dari kalsium pada susu. 7x lebih banyak dari kalium pada pisang. 7x lebih banyak dari vitamin B1 dan B2 pada ragi. 6x lebih banyak dari polifenol pada anggur merah. 4x lebih banyak dari asam folat pada hati sapi. 4x lebih banyak dari vitamin E pada gandum. 2x lebih banyak dari serat pada gandum. 1,5x lebih banyak dari asam amino esensial pada telur. 25x lebih banyak dari zat besi pada bayam. Manfaat daun kelor. 1. Menurunkan tekanan darah tinggi. 2. Mengurangi kolesterol. 3. Meningkatkan kinerja jantung. 4. Menurunkan kadar gula dalam darah, diabetes. 5. Sebagai antioksidan, mengeluarkan racun dalam tubuh. 6. Anti kanker, tumor. 7. Mencegah kerusakan hati dan ginjal. 8. Mengatasi kemandulan. 9. Menyembuhkan penyakit splenomegali yaitu terjadinya pembengkakan pada limpa. 10. Mempercepat produksi sel darah merah. Baik diminum untuk ibu-ibu pasca kelahiran. 11. Memperkuat rahim. 12. Membantu meringankan sakit pegal karena asam urat dan rematik. Kandungan vitamin dan mineralnya. Daun kelor tertinggi di antara buah atau sayuran. Vit C-nya dalam daun kelor kadar yang sama adalah 3x buah jeruk. Proteinnya 3x. Kalsiumnya 7x dibanding susu. Di Jerman dijual ekstraknya dalam kapsul sangat mahal, namanya kapsul Mohinga. Hanya dengan makan daun kelor saja, semua kebutuhan nutrisi telah terpenuhi, dan mudah terserap tubuh.
Karena pada dasarnya manusia dari struktur pencernaan adalah herbivora, pemakan daun-daunan. Alhamdulillah, murah dan menyembuhkan segala penyakit. Di antaranya, kanker stadium 4 jantung, diabetes, kolesterol, asam urat, dan penyakit degeneratif lain. Dan hebatnya nikmat dimakan. Pohon yang mudah ditanam dan karena khasiatnya luar biasa, maka alangkah baiknya ditanam di rumah, di kantor, di taman umum. Langsung di tanah atau di pot. Ketika dikonfirmasi kebenaran konten ini kepada Prof. Rudi Purwanto, IPB, beliau membenarkan konten ini. Beliau katakan bahwa kelor merupakan tanaman yang istimewa untuk obat. Ternyata, untuk sehat tidak harus mahal. Tidak perlu perawatan kesehatan ke luar negeri bukan. Bisa dimulai dari pekarangan rumah kita. Moringa olivera udah diakui oleh WHO. Pohon ajaib kelor telah dinobatkan oleh WHO sebagai pohon ajaib. Seiring berjalannya waktu, penelitian ilmiah tentang manfaat daun kelor yang didengungkan sejak dahulu pun diteliti secara ilmiah. Seorang ahli obat tradisional, Gunther Harnisch, dalam pengantar buku mengenai kejaiban pohon kelor menyebutkan keunggulan tanaman kelor berdasarkan beberapa penelitian seperti diungkapkan peneliti senior bidang etnobotani Pusat Penelitian Biologi LIPI, Eko B. Walujo dalam seminar ilmiah tanaman obat kelor di kantor Badan POM. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel kami biar bisa mengetahui video yang lain. Jangan lupa di subrek, tekan tombol loncengnya biar bisa mengetahui video terbaru.